Halo, welcome back to my channel with me again, Abai Saputra. Di video ini kayak kemarin ya, kita ngobrolin series yang belum sempat saya review dan langsung aja lah ya, saya nggak pandai basa-basi. Jadi hari ini mari kita ngobrolin, kita bahas tentang series yang judulnya Altered Carbon. Ini bukan spoiler review ya, jadi kita bahas aja secara garis besar series ini tentang apa dan ada apa aja di dalamnya. Jadi Altered Carbon ini ceritanya dari sudut pandang seorang petarung bernama Takeshi Kovacs. Dia hidup di dunia di mana bisa dibilang kematian itu udah nggak ada. Kenapa? Karena di dunia Altered Carbon udah ada teknologi yang dikasih nama stack atau kepingan. Nah, kepingan itu ditanam di belakang leher, fungsinya sebagai memory card untuk menyimpan semua ingatan manusia. Dengan adanya teknologi ini, tubuh manusia itu akhirnya cuma digunakan sebagai wadah aja atau selongsong. Jadi kalau misalkan rusak nih, entah itu karena tembak atau apapun itu, asalkan kepingannya itu masih utuh, nggak rusak, itu bisa dipindahin ke tubuh yang lain. Kita bisa bernapas lagi, kita tetap jadi diri sendiri tapi dengan tubuh yang berbeda. Jadi kalau misalkan ada yang ngerasa terjebak di tubuh yang salah, nah cocok nih hidup di dunia ini. Bisa tukar tubuh, yang cowok mau jadi cewek, yang cewek mau jadi cowok, bisa, nggak perlu transgender. Dengan adanya teknologi ini, orang bisa hidup sampai ratusan tahun. Terus karena gampang berganti tubuh dan berganti wadah tadi, karakter Takeshi Kovacs-nya sendiri pun diperankan sama aktor yang berbeda-beda, jadi kalian gak usah bingung. Di dunia Altered Carbon mungkin udah gak ada rasisme ya, karena gak ada yang masalahin tentang warna kulit, suku, agama, ras lewat penampilan. Yang masih ada cuman kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin aja. Orang kaya di Altered Carbon ini bisa hidup abadi men, karena mereka bisa dengan mudah membeli cloud storage ataupun kayak Google Drive gitu ya, yang bisa backup data dari kepingan mereka. Kalau kepingan mereka hancur, mereka tinggal download aja, bahkan mereka bisa membuat cloning sendiri. Sedangkan orang miskin nggak bisa gitu. Kalau kepingan orang miskin ini hancur, ya udah real dead, mati sejati. Nggak bisa pindah wadah, nggak bisa dibangkitin lagi. Oke, yang mau saya bahas pertama kali tentunya segi visualnya ya. Altered Carbon ini serial science fiction cyberpunk yang visualnya fantastis. Mulai dari dunianya secara keseluruhan, kemudian kota-kotanya, kendaraannya, ada banyak gadget, ada banyak spaceship, ada artificial intelligence. Semuanya kelihatan futuristik, semuanya kelihatan mahal men. Dengan kemajuan teknologi yang super canggih, Altered Carbon juga menampilkan keadaan yang distopia. Distopia itu sebuah konsep kehidupan yang gak layak, yang diakibatkan karena perang dan teknologi itu sendiri. Karena Altered Carbon ini serial cyberpunk ya, jadi penampakan-penampakan khas cyberpunk juga akan kalian lihat. Kayak kota yang penuh dengan neon sign yang mencolok yang didominasi dengan warna biru dan ungu, kemudian latar perkotaan dengan gedung tinggi dan orang-orang yang rame banget. Ya kalau saya lihat ada kayak Blade Runner dikit, Ghost in Shell, ada juga kayak The Matrix dikit. Kemudian storyline-nya juga kuat dan bagus ya, karena ini kan diadaptasi dari sebuah buku. Ya kalau dari buku sih, apalagi buku yang udah terkenal ya, pasti ceritanya udah enak. Tinggal bagaimana caranya si filmmakernya memvisualkan semua hal yang ada di buku ke dalam sebuah tontonan. Sinematografinya cakep banget. Saya suka angle-nya, saya suka warnanya, visual efeknya terasa mahal, bisa dirasain lewat karakter AI yang bernama Poe. Lalu para cast-nya juga keren-keren ya. Di season 1 kita ngeliat 3 versi dari Takeshi Kovacs. Diperanin sama Will Yun Lee, Byron Mann, dan Joel Kinnaman. Terus di season 2 kita ngelihat Takeshi Kovacs versi Anthony Mackie. Kalau saya disuruh pilih nih, saya lebih suka Takeshi Kovacs versi Joel Kinnaman. Banyak hal yang saya suka dari dia ya, terutama tas unicorn-nya itu. Dan saya lebih suka Joel Kinnaman di Altered Carbon dibandingkan dengan dia di film Robocop ataupun di film Suicide Squad. Performanya oke banget di Altered Carbon. Kemudian fight scene-nya saya suka juga, well executed, entah itu adegan combat-nya atau perang senjatanya. Semuanya kelihatan real. Dan kalau kalian suka dengan adegan-adegan pertarungan yang otentik kayak di film Deadpool, walaupun gak se-ekstrim itu, mungkin kalian bakal suka sama Altered Carbon. Terus saya mau bilang ke kalian yang baru mau mulai nonton Altered Carbon di season pertama, jangan risaukan alur yang berjalan sangat lambat di awal-awal episode. Soalnya ada banyak sekali hal-hal yang perlu di-unpack, ada banyak sekali hal-hal yang perlu di-setup, jadi terus aja nonton, sampai pertengahan season barulah keseruannya dimulai. Karena akan ada misteri pembunuhan yang ngasih twist-twist menarik. Oh iya, Altered Carbon ini juga ada versi animasinya ya, cuman saya belum sempat nonton, saya juga belum tahu apakah ada koneksinya antara season 1 dan 2 dengan versi animasinya ini. Kalau kalian yang tahu, tolong beritahu saya di kolom komentar. Serial ini udah jalan 2 season ya. Season pertamanya dimulai di tahun 2018, udah lama banget. Kemudian dilanjutkan ke season 2 yang baru tayang bulan Februari kemarin. Jadi ada rentang waktu 2 tahun ya antara season 1 dan season 2-nya. Ya mungkin memang produksinya butuh waktu yang lama. Kesimpulannya series ini worthy banget ya buat ditonton. Saya suka konsepnya, saya suka deretan cast-nya, saya suka cara mereka mentransisikan storyline-nya dari planet yang berbeda, dari karakter yang
yang berbeda. Yang jelas series ini tahu cara ngembangin ceritanya. Dan untuk Altered Carbon secara keseluruhan dari season yang udah tayang, saya kasih skor 4/5. Oke, mungkin itu aja dari saya tentang serial ini. Terima kasih yang sudah menonton. Seperti biasa, kalau kalian suka dengan channel ini karena kontennya dan gak mau ketinggalan update saya yang terbaru, you know what to do. Till the next video, saya Abe Saputra. To be continued.